nama saya Maharani Nurul Khalida. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi transkripsi fonetik dari mata kuliah fonologi. Dapat kita lihat dari keempat kolom pada tabel pada gambar ada nomor, ejaan grafemik, transkripsi fonetik, dan realisasi transkripsi fonetik. Yang pertama ada pada ejaan grafemik A, transkripsi fonetik A. Pada realisasi transkripsi fonetik A itu ada anak, apa, dan lada. Yang kedua ada pada vokal I terbagi menjadi dua, ada I tinggi ke atas dan ada tinggi ke bawah. Dan yang pertama I huruf kecil yang dimana vokal ini tidak ditutupi oleh huruf konsonan. Contohnya ada ini, isi, dan dini. Pada huruf vokal I besar ditutup oleh konsonan. Contohnya ada kata batik, I ditutup oleh konsonan K. Selanjutnya huruf konsonan U terbagi menjadi dua, ada U huruf kecil dan U kapital. Pada U kecil, U-nya terbuka, contoh katanya ada susu. Sedangkan U kapital ditutupi oleh konsonan, contohnya ada kata duduk, U ditutup oleh huruf K. Pada huruf vokal E terbagi menjadi tiga, ada E yang biasa, ada E, dan E terbalik. Pada huruf E biasa, contoh realisasi transkripsi fonetik itu ada sate. Pada huruf E, contoh katanya itu ada kerah dan beli. Selanjutnya ada huruf E terbalik. E terbalik ini ditutupi oleh konsonan. Contohnya monyet ditutupi dengan konsonan T. Selanjutnya pada vokal O terdapat dua. Terdapat vokal O huruf kecil dan O huruf kapital. Pada O huruf kecil terbuka, contoh katanya oto dan kilo. Namun pada O kapital tertutup oleh konsonan. Contohnya ada kata tokoh. Pada nomor 6 terdapat abjad B disebut dengan F. Contoh katanya itu adalah lembar atau debu. Selanjutnya ada kata C, terdapat kata realisasi kata cacar, kecil, dan cukur. Huruf D disebut dari, adat, dan hadir. Selanjutnya F, contoh katanya itu ada fitnah, fokus, dan aktif. Huruf G atau disebut X pada contoh katanya gagal. Selanjutnya pada huruf H, contoh katanya adalah lihat. Selanjutnya adalah huruf J, penyebutannya edge. Contoh katanya itu ada jalan. Pada huruf konsonan K, ek, contohnya itu ada kabar. Selanjutnya ada simbol tanda tanya. Tanda tanya ini digambarkan sebagai huruf K, penyebutan hamzah pada kata rakyat yang tidak disebut K, yang tidak disebutkan huruf K. Contohnya rakyat atau bapak. Nah, selanjutnya konsonan L. L contoh katanya adalah lalai. Selanjutnya ada pada ejaan M disebut contoh katanya ada malam. Selanjutnya ada pada konsonan N. Konsonan N ada 3 jenis. Yang pertama N, contoh katanya ada nakal. Yang kedua N,
yang memiliki gelombang garis di atas hurufnya yang disebut sebagai bunyi NY. Contohnya nyaring. Pada N terakhir, N seperti memiliki kaki. Cara penyebutannya itu NG. Contoh katanya itu ada pada hangat dan bingung. NG ini melambangkan bunyi dari N berkait di bawahnya. Pada nomor 18 ejaannya itu P, bunyi F. Contoh katanya papan, depan, dan sedap. Pada nomor 19 ada huruf ejaan R. Contoh katanya itu ada rapi dan harap. Selanjutnya ejaan S. Contohnya itu ada sakit, asal, dan asas. Pada nomor 21 dilambangkan simbol seperti huruf F. Bunyinya itu SY pada kata syarat, dahsyat, dan syah bandar. Pada nomor 22 ejaan T bunyinya et. Contoh katanya itu ada tutup. Selanjutnya ada pada ejaan W. Contohnya itu ada pada ejaan wali. Selanjutnya ada pada ejaan X. Ejaannya itu ke. Atau contoh katanya itu KH. Contoh katanya khawatir, akhir, dan tarik. Selanjutnya ada ejaan Y. Contoh katanya itu ada pada bayar, yatim, dan yayasan. Dan yang terakhir ejaan Z dengan bunyi S. Contohnya itu ada pada kata zaman, azimat, dan salim. Baik, itulah tadi penjelasan dari materi fonologi dari transkripsi fonetik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.